Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami Yanti dan Yanto. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Penyakit tersebut mudah menular, tetapi mengapa banyak juga ya yang tidak mengalami sakit? Mengapa gejalanya tidak selalu terkait langsung dengan sistem pernapasan? Sistem imun berperan penting dalam hal ini. Bagian tubuh yang berfungsi dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita antara lain, pertama, sel epitel. Sel epitel adalah sel yang terdapat di seluruh permukaan tubuh. Bersama kelenjar mukosa dan zat kimia antimikrobia berfungsi melindungi tubuh dari masuknya benda asing. Kedua, sel fagosit. Sel fagosit adalah sel yang dapat menelan atau memakan sel patogen. Sel utama yang berperan menjadi sel fagosit adalah neutrofil dan makrofag. Ketiga, antibodi. Antibodi adalah senyawa yang dihasilkan tubuh untuk mengenali sekaligus membunuh antigen asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang keempat adalah sel limfosit. Limfosit T dan limfosit B. Keduanya berfungsi mengenali dan membunuh sumber penyakit seperti virus dan bakteri. Sistem kekebalan tubuh manusia ada dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Apa saja ya teman-teman? Aktif terbagi atas dua jenis, yaitu sistem kekebalan tubuh aktif alami dan sistem kekebalan tubuh aktif buatan. Sistem kekebalan tubuh aktif alami adalah sistem kekebalan tubuh aktif yang diproduksi sendiri oleh tubuh secara alami, seperti limfosit dan antibodi, di mana terbentuk ketika tubuh diserang virus, bakteri, atau antigen asing. Kedua, sistem kekebalan tubuh aktif buatan, yaitu sistem kekebalan aktif yang didapat dari luar tubuh atau buatan, seperti imunisasi, di mana tubuh disuntikan bibit penyakit yang telah dilemahkan untuk memancing sel kekebalan tubuh menjadi aktif. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh pasif. Sistem kekebalan tubuh pasif ada dua jenis, yaitu sistem kekebalan tubuh pasif alami dan sistem kekebalan tubuh pasif buatan. Sistem kekebalan tubuh pasif alami yaitu sistem kekebalan tubuh pasif yang diproduksi sendiri oleh tubuh secara alami. Misalnya, air susu atau ASI dengan kandungan kolostrum, sel epitel, lendir, dan lainnya. Selanjutnya, sistem kekebalan tubuh pasif buatan, yaitu sistem kekebalan tubuh pasif yang didapat dari luar tubuh atau buatan, misalnya disuntikan serum ketika sakit. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan siapa saja yang berperan dalam menjaga kekebalan tubuh kita? Selanjutnya, mari kita mempelajari bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia bekerja. Seperti apa ya mekanismenya? Dan bagaimana tahapan mekanisme kekebalan tubuh dalam menghadapi virus, bakteri, atau antigen asing. Mekanisme sistem kekebalan tubuh dibagi menjadi dua macam, yaitu non-spesifik dan spesifik. Non-spesifik merupakan imunitas alami atau innate yang tidak memiliki memori tentang infeksi yang terjadi sebelumnya. Pada mekanisme ini terdiri dari dua tahapan pertahanan, antara lain pertahanan pertama, pertahanan secara fisik, mekanis, zat kimia, dan biologi. Secara fisik, ketika bakteri atau antigen asing ditahan oleh permukaan tubuh, yaitu kulit yang terdiri atas sel-sel epitel dan membran mukosa yang terdapat pada saluran pencernaan, respirasi, kelamin, dan ekskresi. Secara mekanis, ketika virus, bakteri atau antigen asing ditahan oleh rambut pada hidung dengan cara menyaring udara yang masuk, dan silia pada trakea dengan cara menyapu partikel yang terperangkap dalam lendir lalu dikeluarkan lewat saliva atau air ludah.
Secara zat kimia, ketika virus, bakteri, atau antigen asing mampu dihadapi oleh zat kimia dalam tubuh seperti enzim lisosim pada air ludah, air mata, dan sekresi mukosa atau mukus, laktooksidase dari ASI, laktosin bersama sebasea di keringat, dan HCl di lambung. Yang terakhir, secara biologi, dilakukan oleh flora normal atau mikrobiota dalam tubuh yang tidak berbahaya, berpopulasi di kulit dan membran mukosa. Flora normal secara alami terdapat pada tubuh sehat dan normal, kebanyakan berupa berbagai jenis bakteri. Namun, beberapa virus, jamur, dan protozoa juga ditemukan pada orang sehat. Flora normal tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dalam memperoleh nutrisi. Pertahanan kedua meliputi pertahanan fagositosis, inflamasi, dan zat antimikroba. Fagositosis adalah proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme yang berhasil masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel fagosit seperti neutrofil dan makrofag. Selanjutnya, inflamasi adalah reaksi secara humoral terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan dolor atau nyeri, rubor atau kemerahan, kalor atau panas, dan tumor atau bengkak. Reaksi tersebut bertujuan untuk membawa sel fagosit ke jaringan yang terinfeksi mikroorganisme atau patogen asing untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan. Yang terakhir, protein antimikroba. Protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah protein komplemen dan interferon. Komplemen membunuh patogen dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Hal ini menyebabkan ion Ca2+ keluar dari sel, sementara cairan dan garam-garam dari luar bakteri akan masuk ke dalamnya dan menyebabkan hancurnya sel bakteri tersebut. Interferon merupakan protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus. Interferon akan berikatan dengan sel yang tidak terinfeksi oleh virus. Sel yang berikatan ini kemudian membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus sehingga serangan virus dapat dicegah. Sedangkan spesifik adalah imunitas berdasarkan adaptasi tubuh atau accurate yang memiliki memori. Oleh karena itu, mempercepat tanggapan ketika penyerbuan virus, bakteri, atau patogen yang sama ditemui lagi. Mekanisme spesifik terdiri dari pertahanan kekebalan humoral dan selular. Kekebalan humoral adalah kekebalan yang melibatkan aktivitas sel limfosit B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan limfe. Limfosit B atau sel B. Sel ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan terdiri dari pertama, sel B pembelah, berfungsi membentuk sel B plasma dan sel memori. Kedua, sel B plasma berfungsi membuat antibodi. Ketiga, sel B memori berfungsi mengingat antigen asing dan menstimulasi pembentukan sel B. Berikut antibodi atau imunoglobulin atau IG atau serum protein globulin yang berfungsi melawan antigen dengan cara mengikat untuk selanjutnya ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Antibodi dibedakan menjadi 5 tipe, antara lain pertama, imunoglobulin M, respon kekebalan primer pada saat terjadi infeksi pertama kali. Kedua, imunoglobulin G, respon kekebalan sekunder pada saat terjadi infeksi kedua, terbanyak dalam darah, mengalir melalui plasenta, dan memberi kekebalan pasif dari ibu ke janin. Imunoglobulin A ditemukan dalam air mata, air ludah, keringat, dan membran mukosa.
berfungsi mencegah infeksi pada permukaan epitelium. Terdapat dalam kolostrum yang berfungsi untuk mencegah kematian bayi akibat infeksi saluran pencernaan. Keempat, imunoglobulin D ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Kelima, imunoglobulin E ditemukan terikat pada basofil dalam sirkulasi darah dan sel mast atau mastosis di dalam jaringan yang berfungsi mempengaruhi sel untuk melepaskan histamin dan terlibat dalam reaksi alergi. Selanjutnya, kekebalan seluler, kekebalan yang melibatkan limfosit T. Limfosit T atau sel T terbentuk di sumsum tulang belakang dan mengalami proses pematangan di kelenjar timus. Sel T bertugas menyerang langsung antigen asing dan terdiri dari pertama, sel T toksik atau pembunuh, berfungsi menyerang patogen, sel tubuh yang terinfeksi, dan sel kanker secara langsung. Kedua, sel T helper atau pembantu, berfungsi menstimulasi pembentukan sel B plasma dan mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Ketiga, sel T supresor, berfungsi menaikkan dan menurunkan respon imun dengan cara produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T supresor akan berhenti bekerja ketika infeksi berhasil ditangani. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan siapa saja yang akan bekerja pada sistem pertahanan tubuh kita di saat virus, bakteri, atau patogen asing lainnya masuk ke dalam tubuh. Apa yang harus dilakukan supaya mekanisme sistem kekebalan tubuh kita dapat bekerja dengan baik saat menghadapi serangan virus, bakteri, maupun patogen lainnya? Pertama, menghindari stres dan tekanan. Salah satu penyebab stres adalah terlalu banyak beban kerja sehingga kurang beristirahat atau tidur. Dengan beristirahat yang cukup, mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kedua, makan teratur dan bernutrisi. Vitamin dan mineral dalam makanan dapat membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Ketiga, kebutuhan cairan tubuh terpenuhi. Dapat terhindar dari kekurangan cairan atau dehidrasi. Dehidrasi bisa mengakibatkan tubuh menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, mengonsumsi air untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh mampu menjaga stabilitas sistem kekebalan tubuh. Demikian materi tentang sistem kekebalan tubuh. Sampai jumpa pada materi lainnya. Selamat belajar!